Hai, kembali lagi dengan saya Rian Andriana di channel Autoland Indonesia. Kali ini kami akan membahas sebuah SUV leather frame keluaran Toyota yang sangat fenomenal. Apalagi kalau bukan Toyota Fortuner VRZ 2019. Desain yang sporty serta mesin yang powerful menjadi alasan Toyota Fortuner VRZ banyak dipilih. SUV varian ini memang sangat laris dan populer di masyarakat. Terlebih dari generasi awal yang cukup banyak mendapatkan perhatian pecinta mobil jangkung nan arogan. Tidak heran Toyota Fortuner ini mampu merebut pasar untuk segmen mobil sport utility vehicle atau SUV sejak pertama diluncurkan pada 2005. Menarik ke belakang sejarahnya, generasi pertama Fortuner didatangkan secara utuh atau CBU dari Thailand yang ditunjuk sebagai pusat produksi. Lalu pada tahun 2006, Fortuner mulai diproduksi secara completely knockdown atau CKD di Indonesia. Sebelum kita lanjut, subscribe channel ini dan ketuk jempol ke atas, lalu share sebanyak-banyaknya video ini agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat konten mengenai dunia otomotif selanjutnya. Dan sedikit banyaknya memberikan manfaat positif untuk Autolanders dan khususnya untuk saya sebagai konten kreator. Toyota saat ini menjual Fortuner dalam berbagai tipe, yaitu tipe G, VRZ, SRZ, TRD Sportivo, dan GR Sport. Secara umum perbedaan Fortuner tipe TRD dan GR dengan varian lainnya sangat terlihat pada bagian eksteriornya. Toyota Fortuner ini dilengkapi dengan tipe mesin 2GD FTV, 4 silinder segaris dengan isi silinder 2393 cc. Penggunaan jenis bahan bakarnya adalah diesel, yang mampu menampung kapasitas tangki bahan bakar hingga 80 liter. Tenaga yang dihasilkan dari mesin ini adalah 149,6 PS pada 3.400 rpm dan menyalurkan tenaganya ke roda belakang dengan transmisi otomatis atau manual 6 percepatan. Kita lihat bagian depan dari mobil ini. Toyota memberikan banyak perubahan dari segi eksterior yang membuat mobil ini terlihat lebih macho. Desain dari headlamp yang mulai saya suka, membuatnya menyatu dengan desain bodi keseluruhan, meruncing dan cukup futuristik. Headlamp ini dibekali dengan proyektor dan juga beberapa titik lampu LED. Kemudian desain grill yang ini lagi lebih saya suka, minimalis tapi cukup berkarakter. Andai saja Toyota membuatnya tidak dengan menggunakan finishing chrome atau chrome yang beraksen kehitaman, mungkin akan terlihat lebih baik ya. Lalu kita ke bagian roda. Fortuner ini dibekali dengan velg alloy ring 18 dengan profil ban 265/60. Melihat dimensi dari mobil ini cukup kompak ya, karena mobil ini termasuk ke dalam kelas mid SUV yang mempunyai panjang 4.795 mm, lebar 1.855 mm, tinggi 1.835 mm, dan jarak sumbu 2.745 mm. Juga ground clearance yang cukup tinggi. Kita mulai masuk ke dalam interiornya. Bukan pintu model tarik yang dilengkapi dengan tombol Smart Entry System yang sangat memudahkan Anda untuk mengunci atau membuka pintu tanpa harus menekan tombol lock dari remote. Door trim dari mobil ini sudah dilapisi bahan sejenis kulit berwarna coklat yang mengingatkan saya kepada interiornya Avanza tahun 2015. Seperti kebanyakan mobil kelas premium, Fortuner ini juga sudah dilengkapi dengan tombol-tombol yang sudah wajib tertanam pada mobil-mobil zaman now, yaitu tombol lock, tombol pengatur spion atau retract, dan power windows. Lalu kita lihat bagian instrumen clusternya. Wow, cukup oke dengan dua buah indikator RPM dan speed yang masih analog, juga layar TFT di tengahnya yang bisa memuat banyak informasi penting pada mobil ini. Desain setir model palang yang cukup nyaman digenggam, diberi aksen sejenis kayu di sisi atas, menambah kesan elegan dengan pemilihan warna kayu gelap di beberapa sisi panel lainnya. Di sampingnya kita bisa menemukan dua buah pedal shift di sisi kanan dan kiri setir, yang artinya mobil ini bisa melakukan perpindahan gigi pada mode manual dengan cara menekan pedal tersebut. Kemudian, ada tuas untuk pengaturan cruise control. Pengaturan setir dari mobil ini sudah bisa tilt dan teleskopik tentunya. Kita lanjut ke bagian dashboard bawah.
Di sini kita bisa menemukan beberapa tombol yang penting seperti parking alarm atau sensor jarak yang bisa kita nonaktifkan dari tombol ini. Juga pengaturan power backdoor atau bukaan pintu bagasi otomatis yang juga bisa kita nonaktifkan ketika sedang tidak dibutuhkan. Kita lihat bagian kursi supir. Pengaturan electric seat hanya terdapat pada kursi supir saja. Keseluruhan kursi dari mobil ini sudah dilapisi dengan bahan sejenis kulit berwarna coklat tua. Duduk di kursi Fortuner ini dirasa cukup nyaman untuk perjalanan jauh. Itu juga karena kursi ini cukup empuk dan saya merasa mendapat support baik dari beberapa sisinya. Kemudian kita beralih ke bagian entertainment system. Di sini kita dapat sebuah layar sentuh yang cukup besar untuk hiburan. Juga sound bawaan dari Fortuner ini yang sudah cukup bagus menurut saya. Ada sebuah jam digital di antara kisi AC di tengah ini, juga tombol hazard, dan juga sistem pengaturan AC yang sudah digital. Kemudian di bawahnya kita juga bisa menemukan tempat penyimpanan seperti laci rahasia yang bisa memuat 2 buah cup holder. Dari sisi depan penumpang, kita juga disediakan 2 buah konsol box dengan emblem Fortuner di sampingnya. Emblem itu mungkin untuk mengingatkan bahwa kita sedang menaiki sebuah Fortuner. Cara membukanya Anda cukup menekan tombol yang tersedia, dan tempat penyimpanan itu akan segera terbuka dengan perlahan, walaupun terasa sedikit wasting time ketika kita akan menyimpan atau mengambil barang secara cepat. Tidak hanya itu, mobil ini juga dilengkapi dengan tombol power mode dan juga eco mode. Power mode bisa diaktifkan untuk Anda yang membutuhkan tenaga ekstra dari mobil ini. Atau sebaliknya, eco mode akan sedikit mengurangi tenaga dari mobil itu sendiri dan berdampak pada konsumsi bahan bakar yang lebih sedikit. Beralih ke atasnya, ada sebuah tempat penyimpanan yang cukup dalam dan memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai tempat dudukan tangan kiri Anda atau orang sering bilang armrest. Ini cukup nyaman untuk mengistirahatkan tangan Anda walaupun agak ke belakang dan kerendahan untuk saya. Kita beralih ke baris belakang. Duduk di sini juga masih nyaman-nyaman saja untuk saya yang tinggi badan 175 cm. Paha saya cukup dapat support yang baik dari kursi baris kedua ini. Ada 1 buah armrest lagi yang bisa kita gunakan ketika tidak ada penumpang di tengah sini, lengkap dengan 2 buah cup holder di dalamnya. Melihat ke atasnya, kita dapat pengaturan AC yang dapat kita atur sendiri langsung, tanpa harus menyuruh Pak sopir untuk mengaturnya. Kemudian kita coba duduk di baris ketiga. Rasanya ini akan sulit untuk saya. Benar saja. Duduk di sini terasa sempit dan saya tidak rekomendasikan untuk Anda yang memiliki tinggi di atas 175 cm dan melakukan perjalanan selama belasan jam dengan mobil ini. Headroom dari mobil ini sudah hampir menyentuh bagian atas dari kepala saya. Jika ada jalan bergelombang, mungkin kepala ini akan sering terbentur plafon dari mobil ini. Dan percayalah, ketika tidak ada penumpang di samping Anda, lebih baik Anda membawa bantal dan lakukan posisi berbaring seperti ini. Ini cukup mengurangi resiko itu walaupun kaki Anda harus ditekuk. Oke, kita lanjut ke bagian belakang dari mobil ini. Di kaca belakang Anda akan temukan 1 buah wiper lalu list chrome memanjang bertuliskan Fortuner lagi. Lampu rem belakang yang sudah LED walaupun lampu mundur dan sennya masih menggunakan bohlam. Sistem buka atau kunci bagasinya kita bisa akses melalui tombol bulat di samping tombol bukaan otomatis itu. Dan seperti inilah penampakan ketika kita membuka bagasi dengan tombol power door dalam kondisi on dan menutupnya lagi dengan menekan tombol tersebut. Oke, overall mobil ini saya rekomendasikan untuk Anda yang mau mengupgrade kendaraan dari SMPV ke SUV. Fortuner ini sudah banyak memberikan banyak fitur canggih yang tidak banyak mobil lainnya miliki, juga desain mobil yang gagah. Semua kembali ke selera Anda dan juga yang terpenting adalah budgetnya. Karena untuk Fortuner tipe ini, harga bekasnya masih lumayan tinggi. Itu berkisar di 360 juta sampai 450 juta. Itu pun tergantung dari tipe dan kondisi dari mobil itu sendiri.
Ada beberapa rival dari brand lain yang harga bekasnya kini mulai mendekati si Fortuner ini, dengan fitur dan kemewahan yang berada di atas mobil ini. Tapi tetap ini adalah sebuah Toyota, brand yang sangat dicintai mayoritas orang Indonesia, membuat harga jual kembalinya lebih baik. Semua yang ada di dalam video ini kami buat secara jujur tanpa terafiliasi oleh merek atau brand tertentu. Terima kasih yang sudah menonton. Ciao!